Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita bersyukur pada Allah atas karunia nikmat, ya, waktu, kesempatan, kesehatan buat kita semua, sehingga kita dapat berkumpul, ya, di tempat yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabar Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu, sehat? Ya, tetap semangat. Iya, pokoknya bangun tidur langsung gercep, ya. Gercep langsung ibadah kepada Allah. Kenapa? Gercepnya itu langsung kita bersyukur, ya. Selalu saya ingatkan dan pastinya mengingatkan diri saya sendiri, bersyukur kita ini dihidupin lagi. Itu yang penting, ya. Banyak loh kalau kita lihat CCTV semua dunia ini, berapa banyak orang tidur nggak bangun lagi, itu banyak sebenarnya, cuma kita nggak tahu. Ya, tapi kita bersyukur nih, di antara kita masih tetap istiqomah, ya, istiqomah berzikir, itu penting. Ya, sebentar lagi kita akan masuk di awal bulan, awal tahun. Ya, subhanallah, nggak terasa Pak. Kita bersyukur loh, umur kita itu dihitungnya bukan hijriyah, ya, tapi masehi. Masehi kan lebih banyak harinya, 365. Nah, sedangkan kalau hijriyah cuma 300, enggak sampai, bedanya antara 12 hari, 11 hari. Seandainya kalau kita pakai hijriyah, bisa jadi umur kita itu bisa ada yang 80, ada yang 90. Ya kan? Nah, kita bersyukur. Nah, di awal bulan Dzulhijjah kita sudah pernah dengar hadis, ya. Ma min ayyamin al-amalus sholeh, ya kan? Ahabba ilallah min hadil ayyam. Subhanallah, 10 hari di bulan Dzulhijjah di antara kita ada yang puasa dari tanggal 1 sampai 9. Subhanallah, itu pahalanya Pak. Ya, itu awal-awal bulan. Ada yang berzikir, ada yang puasanya tarwiyah, Arafah, dilanjutkan menyembelih hewan kurban. Subhanallah, lanjutkan di ayyamut tasyrik lagi. Subhanallah, itu pahalanya besar. Tapi setelah itu bagaimana kita? Apakah kita udah selesai ibadah kita? Enggak. Ibarat seperti Ramadan, tetap semakin meningkat. Nah, pentingnya kita ini harus banyak-banyak berzikir. Zikir itu ada 3. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan perbuatan. Zikir dengan hati itu kita merasa Allah itu berada dengan kita, bersama kita. Itu zikir dengan kita, itu, ya. Kekuasaan Allah. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, ingatlah bahwasanya zikir dengan Allah itu menenangkan hati. Zikir dengan lisan, pastinya dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kalimat-kalimat baik, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, banyak. Zikir maksurat, ya, pagi, petang. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah, banyak zikir. Nah, kalau udah
hati, lisan, ditambah yang terakhir yang susah. Perbuatan. Nah, ini banyak mudah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mudah. Hati masih mudah, tapi perbuatan ini. Zikir perbuatan itu maksudnya apa? Selama apa yang kita lakukan itu baik, beramal soleh, itu namanya zikir. Seperti kita ini, ya, kumpul di masjid, subhanallah, kita belajar, menuntut ilmu, itu zikir. Salat zikir. Ya, wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Ya, salat, sedekah, puasa dan sebagainya, ya. Nah, kita pertahankan, kita istiqomah dan kita tingkatkan. Baik, selanjutnya kita masuk nazom ke-6, 7 dan 8. Subhanallah, enggak terasa ya. Kayaknya baru kemarin gitu nazom 1. Nah, ini penting banget ya, terkait dengan sifat wajib Allah. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadirun muridun alimu bi kulli syai' sami'ul basir wal mutakallim lahu sifatus sabut tantazim. Wallahu mawjud. Fa itu ada 4. Fa'ul sababiyah, fa'ul istinafiyah, fa'ul jawab. Nah, ada jawab syarat, ada fa'us ini. Ada 4. Nah, ini fallahu mawjud. Tekan, ini tekanan, berarti maka Allah itu ada, mawjud. Kalau kita dengar wujud, dari kata mawjud itu dari kata wajada yajidu mawjudan. Qadimun baqi, qadim nanti kita akan bahas. Baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Kita bahas nazam yang ke-6. Yakni idza aradta ma'rifatal 20 sifatan fa aqulu laka Allahu mawjud ila akhiriha. Yakni itu idza aradta, apabila kalian ingin tahu, apabila kamu ingin tahu ma'rifah, mengetahui, pengetahuan, ma'rifah 20 sifat, fa aqulu. Nah, kata Syekh Marzuki mengatakan fa'aqulu laka Allah mawjud, Allah itu ada, ya, adalah zat yang wujud dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang wujud. Fal wujud amrun i'tibar ya'tabil mu'tabir fi dhihnihi ayyuqdiru fi naziri taub. Nah, kita lihat wujud adalah sesuatu. Nah, ini wujud nih, kita taunya wujud itu ada. Nah, wujud. Ini wujud, ini ada, ini ada. Tapi ingat, kita harus bisa membandingkan wujudnya makhluk dengan wujudnya Khalik. Itu harus tahu. Penting. Nah, coba kalau kita ditanya sama anak-anak kita, Pak. Bapak, ibu, ayah, kakek, nenek, Tuhan itu ada. Bener nggak sih? Coba. Seandainya kalau kita ditanya sama anak kita. Ada. Gimana nggak kelihatan? Anak kecil wajar kalau pengen tahu. Bagaimana cara menjelaskannya? Ini pentingnya kita menuntut ilmu. Saya beli buku sudah lama. Anak bertanya, orang tua tidak kelabakan. Bekal-bekal orang tua atas pertanyaan-pertanyaan anak yang sulit dijawab. Subhanallah, bagus. Ternyata ini bukan anak bertanya. Orang dewasa juga bertanya. Banyak sekali di sini saya lihat tentang akidah, tauhid. Pertanyaan anak tentang Allah, tentang malaikat, nabi dan rasul, tentang sholat, puasa, hari akhir, subhanallah. Ini buku ternyata bukan buat anak-anak, buat kita juga, Pak. Buat kita menjawab, ya. Ini subhanallah. Ini betul-betul ilmu. Mohon maaf, buku sekarang sulit sekali peminatnya. Udah mulai berkurang. Islamic Book Fair sudah ada, tapi sudah mulai berkurang yang berkunjung. Sudah pada sibuk masing-masing dengan teknologi. Nah, ya. Tidak apa-apa kalau teknologi, tapi teknologi dimanfaatkan dengan yang baik-baik. Ya, wujud adalah sesuatu yang bersifat anggapan yang dikira-kirakan oleh orang di dalam hatinya. Ya, kita perhatikan. Ini saya ambil kalau di buku Syarah Nazam itu Syekh Nal Bantani
luas, tapi ada yang lebih luas. Saya dapatkan di buku Dasar-Dasar Akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk tingkat pemula. Subhanallah, ini saya ambil dari Ustadz Muhammad Nuruddin, subhanallah, alumni Mesir Azhar. Beliau ini NU, subhanallah, beliau ini kalau ceramah hebat. Ya, ini bukunya beliau, saya ambil dari sini. Nah, di sini terlihat dengan jelas bahwa penyebutan sifat 20 itu sama sekali tidak, mohon maaf, tidak maksudnya hanya 20. Sifat wajib Allah itu banyak. Tidak terbatas. Tapi kita ambil inti-intinya. Ya, kalau saja diimani oleh seorang muslim, maka secara otomatis akan beriman kepada sifat-sifat yang lain. Ya, kita udah paham nih sifat wajib Allah 20. Tapi nanti dengan sifat-sifat yang lain yang kita nggak belajar, kita akan tahu. Karena dasarnya kita, basicnya udah ada. Nih Pak ya, pentingnya nih. Subhanallah ya, basicnya udah ada. Wujud itu kan dari sudah saya sampaikan, wajada, ada. Yang sesuatu yang berwujud adalah sesuatu yang ada dan nyata. Ini gelas ada, nyata. Ya. Tapi ingat, bapak-bapak hanya bisa melihat, ibu-ibu bisa melihat, tapi nggak bisa memegang. Nah, kita bisa megang, kalau saya bisa megang. Nah, ini berarti benar-benar nyata. Ya, nah kita coba. Nah, tapi beda dengan, nah ini wujud makhluk senantiasa bergantung kepada yang lain. Ini barang-barang yang kita ada ini bergantung kepada orang-orang yang terdekat. Ya, karena dia makhluk. Kita makhluk, pasti kita bergantung. Nggak bisa kita hidup sendiri. Barang-barang yang diciptakan, barang-barang yang dibuat oleh manusia, itu pasti dia bergantung. Nggak mungkin, pasti kepake juga. Ya, mikrofon ini, ya seandainya saja tidak dipakai, nggak mungkin, ini pasti. Ya, ini untuk apa dibuat? Dipakai. Ya, wujud. Sementara wujud Allah nggak seperti itu. Ya, Allah ada tapi nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa diraba. Ya, ini pentingnya. Kita tahu dari mana Allah itu ada. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Tuh, Allah kita. Nah, ini pernah zaman Ashabul Kahfi. Kita tahunya Ashabul Kahfi ini 7 orang pemuda tidur selama 310 tahun di goa. Sebelumnya ternyata mereka ini dikejar oleh pasukan Raja Diagnius. Siapa itu Raja Diagnius? Raja Diagnius itu dia mengakui sebagai Tuhan. Dia Tuhan, ya, banyak pasukannya. Nah, dia mempunyai 6 menteri. Nah, 6 menteri ini patuh dengan raja ini dan dia mengakui Raja Diagnius adalah Tuhan. Pada suatu hari Raja Diagnius sakit. Nah, 6 menteri ini bingung. Kok Tuhan sakit, tapi matahari kok masih terbit. Lalu terbenam, lalu diganti bulan, bintang. Ini siapa yang ngatur? Sedangkan dia lagi tidur, rajanya sakit. Di situ 6 menteri berpikir. Lalu dia berkumpul, nggak mungkin raja kita ini Tuhan. Pasti ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Akhirnya apa? Mereka 6 menteri ini keluar dari istana. Itulah ceritanya, dia dikejar pasukannya. Akhirnya bertemu dengan seorang penggembala kambing, jadi 7. Akhirnya dia bersembunyi di gua karena dikejar oleh pasukan Raja Diagnius. Itulah Allah lindungi mereka selama 310 tahun mereka tidur di gua. Subhanallah. Nah, Raja Diagnius dia mengaku Tuhan. Tapi ternyata makanya orang-orang itu pasti berpikir Tuhan itu ada pasti karena yang menciptakan bumi, langit itu Allah. Seandainya, mohon maaf, seandainya Allah itu bisa terlihat, ya bisa diajak bicara, bisa ini, saya yakin mohon maaf, pasti ada yang merasa bosan. Ya, itu yang bahayanya. Tapi kita nggak ngelihat Allah, tapi kita ngelihat Allah dalam sholat kita. Ya, Allah ngelihat kita, tapi kita itu nggak ngelihat, tapi kita seakan-akan ngelihat Allah ketika dalam sholat kita, zikir kita. Ya, ini wujud.
Nah, contoh rasional kita ambil. Jam tangan yang ada di padang pasir, itu ada kita temukan jam tangan di padang pasir. Tapi kita pasti berpikir, jam tangan itu nggak mungkin adanya sendiri. Ya kan? Pasti ada yang buat. Pasti ada yang punya. Nggak mungkin ya kayak gelas ini semua kan nggak mungkin adanya sendiri, tong langsung keluar sendiri, enggak. Pasti ada yang buat. Nah, lalu kita ngelihat matahari, bintang, bumi dan sebagainya, apakah langsung ting keluar sendiri? Kan enggak. Pasti ada yang menciptakan. Apalagi dalam Al-Quran sudah disebutkan semua, subhanallah, sudah dijelaskan, kita tahu. Ya, nah ini hukum sebab akibat. Setiap kejadian memiliki penyebab. Contohnya hujan. Dari mana hujan itu turun air? Pasti dari laut. Itu ada sebab akibatnya. Ya, jika seluruh alam semesta ini adalah akibat, maka harus ada penyebab pertama yang tidak diakibatkan oleh apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segalanya. Ya, kita harus pahami ini. Subhanallah. Ya, kapan kita akan ketemu? Nanti di akhirat. Bisa nggak kita ketemu Allah? Bisa kalau kita ini betul-betul rajin beribadah kepada Allah. Semakin kita dekat dengan Allah di dunia, Allah pasti ingat, ini hambaku yang selalu ingat sama aku nih, selalu dekat dengan aku, nggak bakal lupa masuk. Tuh, subhanallah Pak, itu diingat. Ya, ini nggak pernah kelihatan ini, kemana aja, mohon maaf, saya nggak bisa memindahkan kamu ke tempat yang nikmat, yaitu surga. Tuh, hati-hati Pak. Yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu wujud. Ya, sifat wujud dinamai dengan sifat nafsiyah. Ya, karena sifat ini menunjuk pada zat yang disifati itu sendiri. Ya. Wujud Allah adalah wujud yang sempurna, pasti. Ya. Kita ini mohon maaf, kita ini makhluk. Apakah kita ini wujud yang sempurna? Coba perhatikan sesuatu. Kita sempurna enggak? Pasti kita ada kekurangannya, Pak. Jangankan rohani hati kita, ya, di luar hati kita juga masih nggak sempurna. Pasti ada kekurangannya. Mohon maaf. Secantik-cantik perempuan, setampan-tampannya laki-laki, nggak mandi seminggu gimana coba? Aromanya. Itu nggak sempurna. Mohon maaf kalau dia buang angin. Aromanya seperti parfum nggak? Ada nggak yang seperti itu? Tuh, itu berarti kita nggak sempurna. Ya, hebatnya kita harus apa? Harus mengakui dan kita bersyukur. Ya, tapi di situ Allah menjelaskan kita tuh ahsanut taqwim, betul. Ya, kita ini diciptakan oleh Allah sebaik-baik apa? Makhluk, sebaik-baik ciptaan. Tapi kita harus mengakui kekurangan kita. Jangan sombong, ya. Banyak orang, mohon maaf, dia merasa ini, tampan, merasa dia hebat, sombong. Astagfirullahaladzim. Ya, itu pentingnya. Kita masih ada kekurangan. Ya, jangan pernah kita berpikir saya banyak keahlian, banyak kelebihan. Dalam surat At-Toha, surat Toha ayat 14, Allah berfirman, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Tuh, dalil Al-Quran. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Maka sembahlah Allah. Oh, kita bersyukur. Ya, sesuai dengan syariat yang diajarkan kita, alhamdulillah. Ya, kita bisa menyembah Allah dengan cara beribadah. Ayat ini adalah dalil eksistensi Allah langsung dan firman sendiri dengan kata, sesungguhnya aku adalah Allah. Selanjutnya, wujud sudah, sekarang kidam. Apa tuh kidam? Kita lihat di Syarah Nazam. Nah, ini kidam. Kidam dan bako itu sepasang. Kidam wal qadam huwa adamul awliya liwujudihi ta'ala falam yakhluq nafsahu walam khalqi wala khalqi ghairu qala Allah ta'ala lam yalid walam yulad. Ini kidam. Wal baqa huwa adamul iftida' liwujudihi ta'ala qala Allah ta'ala wa yabqa wajhu rabbika. Nah, wa yabqa
wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini mohon maaf, di sini tidak membahas secara luas, tapi kita akan jelaskan. Ya, qidam adalah tidak ada permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Berarti ingat, ya, tidak ada permulaan. Kalau kita pasti permulaannya di mana? Kita dilahirkan. Ya, nah Allah tidak ada permulaan. Dengan demikian Allah tidak menciptakan zatnya sendiri. Dan dia tidak diciptakan oleh yang lainnya. Jadi tidak ada yang menciptakan Allah. Seandainya kalau ada yang menciptakan Allah, berarti Tuhannya bukan Allah pastinya. Pasti ada yang di atasnya itu. Tapi Allah Khalik, Allah yang menciptakan. Udah. Kita kebayang gimana caranya? Allah alam bisawab. Ya, kalau kita berpikir begitu, bisa kayak ateis jatuhnya. Ya, dan Bapak tidak ada akhir. Nah, dalam surah Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Tuh. Ini subhanallah. Kita coba bahas tentang qidam. Ini panjang ya Mas. Kita harus kupas satu-satu agar kita tuh lebih paham. Tadi wujudnya Allah kita nggak bisa raba. Ya, tapi kita tahu. Ya, kita merasa bahwasanya Allah itu ada dengan ciptaannya. Dan satu yang pasti itu yang kita tahu itu mati, itu yang pasti. Udah jelas, nggak ada yang nggak mati. Ya, dan hebatnya lagi, mati nggak ada yang hidup lagi. Makanya kalau dengar cerita-cerita ada mati kuburan, terus kuburannya kosong hilang, baik lagi di mana? Itu hati-hati ya, jangan percaya seperti itu. Ya. Nah, sekarang qidam adalah tidak bermula. Adamul awwaliyah. Dengan mengimani sifat qidam, maka Allah Subhanahu wa taala kita yakini sebagai zat yang tidak memiliki permulaan. Paham maksud sini? Kalau kita kan asal usulnya pasti ada. Kita kan dari tanah, orang tua kita hidup, kita dilahirkan, itu ada asal usulnya. Tapi kalau Allah tidak ada asal usulnya dari mana? Ya, dari mana Ustadz kok masuk langsung ada tring itu? Allah alam bisawab, kita nggak bisa begitu berpikirnya. Ya, nauzubillah, jangan sampai kita berpikir seperti itu. Akhirnya dia ini kan. Nah, keberadaan Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Berbeda hanya dengan makhluk. Karena dia menyandang sifat qidam. Ya, maka zatnya kita sebut zat yang qadim, zat yang tidak memiliki permulaan. Lawan dari qadim yaitu hadis. Nah, ini ya. Hadis itu baru. Ya. Nanti kita mukhalifatul lil hawadis nanti ya. Memiliki permulaan kalau hadis. Semua makhluk tergolong sebagai sesuatu yang hadis. Kita ini hadis. Ya, kita diawali dari kita dilahirkan. Ya, dan yang qadim hanyalah Allah. Hanya Allah yang tidak mempunyai permulaan. Maksudnya tidak ada awalnya. Dengan maksudnya nggak seperti kita asal usulnya ada. Dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Qidam artinya dulu, awal atau tidak berpermulaan. Dalam konteks sifat Allah, qidam berarti Allah itu azali. Apa itu azali? Azali itu abadi sejak awal. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu nih sejak Allah itu sudah ada, itu bisa jadi Allah belum menciptakan sesuatu. Tapi kita nggak bisa berpikir seperti itu, nggak nyampe. Ya, Allah adalah zat yang tidak memiliki permulaan, keberadaannya mendahului segala sesuatu yang ada. Pasti, karena seluruh dunia ini ciptaan Allah. Ibarat nih masjid. Dulunya kan nggak ada. Nah, dibuat sama orang komplek masjid dibuat, karpet, itu kan berarti kan ada. Tapi Allah, ya subhanallah. Allah itu tanpa awal, tidak ada titik waktu, nggak ada waktu. Atau peristiwa sebelum Allah ada. Dia selalu ada, Allah selalu ada, tanpa didahului oleh ketiadaan. Nah, ini masih qidam nih. Padahal qidam itu nanti berpasangan dengan baqo. Allah itu tidak diciptakan karena tidak memiliki permulaan. Allah tidak mungkin diciptakan oleh sesuatu. Pasti. Ya, kalau Allah diciptakan oleh sesuatu berarti Allah bukan Tuhan.
Tapi Allah itu menciptakan dan tidak diciptakan. Jika dia diciptakan berarti ada yang mendahului dan menciptakannya tuh. Yang bertentangan dengan konsep ketuhanan. Tadi sudah saya sebutkan wal awwal wal akhiru ya wa dhahir wal batin wa bi kulli syai'in alim. Dialah yang maha awal ya. Jadi sebelum Allah tidak ada dan dialah yang maha akhir. Tuh. Kapan akhirnya nanti? Nanti ketika kiamat nanti, ketika malaikat Israfil ya meniup trompet, mati semua. Hanya Allah yang maha hidup yang terakhir. Semua makhluk habis. Ya. Itu. Nah, sekarang sifat kidam berpasangan dengan sifat bako. Nah, kita bako sekarang kita. Apa tuh bako? Kekal, abadi. Ya. Yang berarti Allah tidak memiliki akhir. Kita pasti, Pak, nggak lama lagi kita bakal dipanggil. Tapi apakah meninggalnya kita itu disebut akhir? Enggak. Masih ada kehidupan kita di alam kubur. Ya, Pak, kita masih ada nih, masih hidup loh kita ini sebenarnya. Kita tuh kalau mati itu sebenarnya selesai urusan dunia. Udah nggak bisa sholat lagi, nggak bisa sedekah, nggak bisa. Tapi kita masih hidup di alam kubur. Tapi apakah pahala kita masih dapat? Dapat. Kalau kita masih ada apa? Jariah-jariah kita, sedekah-sedekah kita di masjid, subhanallah ya, panti asuhan, buat bermanfaat, wakaf apalagi ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, meninggalkan anak dengan anak yang soleh dan soleha, itu Pak pahala jariahnya masih dapat kita. Yang di situ kalau kita mati, apalagi kalau lama kiamatnya, itu semakin lama semakin berjalan. Nah, gimana biar kita hidup di dunia ini? Cari yang pahalanya itu yang mengalir. Walau ketika kita sudah meninggal. Ya Pak ya, jadilah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat. Bapak-bapak datang di sini kan belajar. Tapi saya yakin dengan belajar Bapak juga pasti akan memberi ilmu kepada anak-anak kita juga. Cucu-cucu kita. Ya, sehingga bermanfaat, sehingga dia menjadi anak yang soleh. Diakibatkan bapak-bapak, ibu-ibu memberi pendidikan yang baik. Meninggal. Subhanallah, doanya pahala jariah buat kita, amal solehnya pahala jariah buat kita, berkat kita. Ya, ulama-ulama dulu itu subhanallah pahalanya. Ini seperti Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, buku-bukunya banyak bermanfaat. Ya, kita akhirnya belajar, subhanallah. Nah, cari ya yang bermanfaat. Yang bako, yang berarti Allah tidak memiliki akhir. Allah adalah zat yang tidak berpermulaan dan tidak berkesudahan. Ya, maksudnya subhanallah. Ya, kita memang makhluk yang lemah. Ya, makanya ada yang mengaku Tuhan Fir'aun. Dia jelas dilahirkan. Fir'aun mati juga. Berarti dia bukan apa? Bukan bako. Ya kan? Masa Tuhan mati? Ya, tuh. Tuhan tidak mati. Nah, dalil-dalil keberadaan sifat bako dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan. Yang tadi yang saya sebutkan wa yabqa. Tadi ada wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, habis. Ya, habis udah. Tapi memang kita mohon maaf ya, mikir mana-mana ya. Allah yang akan menentukan, kita nggak tahu. Ya, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ingat, jangan sampai kita ini berpikir wajahnya Allah itu sama dengan wajah kita. Tidak. Allah Khalik, Allah yang menciptakan kita jelas tidak sama. Banyak orang mengartikan ini itu, nauzubillah ya. Nah, penjelasan ayat tadi adalah jelas membedakan antara semua ciptaan yang pasti akan binasa, fana dengan wajah Tuhanmu, zat Allah yang akan tetap kekal abadi. Ini adalah dalil yang sangat kuat untuk sifat bako. Jadi semua habis, udah nggak ada lagi, kita ini nggak abadi di dunia. Ya, ciptaan Allah semuanya, hewan semua, ya gunung apa habis, hancur semua. Ya, nih, ini terkait dengan sifat bako.
Ya, jadi kita wujud Allah itu ada, ya. Qidam, ya, wal awwal wal akhir, qidam dan baqa. Nah, kita akan bahas mukhalafatu lil hawadis. Ini masih banyak nih, Pak. Nah, mukhalafah itu tidak sama. Kita lihat bermakna perbedaan. Kata hawadis itu jamak dari hadis tadi, yang baru merupakan bentuk jamak dari hadis, yaitu sesuatu yang ada dari ketiadaan. Pasti ya, barang-barang yang kita lihat ini yang awalnya nggak ada jadi ada, ya kan? Karena ada yang buat. Nah, di sini mengatakan bahwasanya makna dari sifat mukhalafatul lil hawadis berbeda, tidak sama dengan semua makhluk. Mukhalafatul lil hawadis, Allah itu nggak sama dengan makhluk. Paham di sini? Wujud Allah ada, qidam tidak ada permulaan, baqa Allah kekal. Sekarang mukhalafatul lil hawadis, mukhalafah itu nggak sama, beda. Lil hawadis itu yang baru-baru, Pak. Maksudnya apa? Jadi nggak sama dengan ciptaan kita. Kita diciptakan oleh Allah, nggak sama dengan Allah. Bisa dipahami di sini ya. Banyak orang mengatakan, oh Allah itu begini. Jadi seperti, mohon maaf ya dulu apa semua. Apakah Allah punya tangan? Nah, ya. Allah alam bisawab. Jangan sampai kita berpikir tangan kita itu sama dengan tangannya Allah. Mukhalafatul lil hawadis. Nggak sama. Maaf aja nih kalau misalnya ada yang mengatakan sifat wujud Allah itu nggak benar. Adanya 99. Nggak apa-apa. Tapi kita belajar tetap. Kita bahas, kita kupas. Ya terkait dengan sifat wajib Allah. Jadi kita tahu, oh benar-benar apa yang kita lihat selama ini di dunia ini nggak sama dengan Allah. Itu mukhalafatu lil hawadis. Ya, makhluk misalnya memiliki kasih sayang. Allah juga punya kasih sayang. Tapi sama nggak sayangnya kita sama anak-anak kita? Atau dan Allah sayang sama kita? Nggak sama. Hebatnya Pak. Hebatnya ini. Kenapa sih kita diperintahkan sholat? Coba. Itu hebatnya. Itu awalnya kan Allah memerintahkan kita sholat 50 kali kan? Tapi bayangkan ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Muhammad, nggak bakal kuat umatmu 50 kali, minta keringanan. Naik lagi, dikurangi lagi 45 dan kurangi sampai 5 rakaat. 5 kali dalam sehari. Coba. Seandainya saja kita sholat 50 kali, bisa nggak? Tapi apa sih maksud Allah perintahkan Nabi Muhammad dan umatnya sholat 50 kali. Apa maksudnya? Agar Allah itu dekat. Jadi kayak ibarat manggil. Ayo datang terus dong gitu kan. Ayo gini. Kayak ibarat kita tuh diundang sama presiden, disuruh datang terus setiap hari. Coba, gimana nggak seneng? Ya kan? Seharusnya kita itu seneng. 50 kali, seandainya 50 kali sehari Allah perintahkan sholat. Kita tuh seneng, kita ketemu Allah terus, ya kan? Itu sayangnya Allah sama makhluknya. Bisa nggak kita seperti itu? Ayo datang terus, jarang. Lama-lama bosan. Tapi Allah nggak ada rasa bosannya sayang sama kita, Pak. Makanya orang yang nggak sholat, orang yang sholatnya asal-asalan sayang banget. Padahal udah dikasih kesempatan sama Allah. Aku nih suka sama kalian. Saya tuh seneng kalau itu dekat sama tuh. Ya kan, alhamdulillah kita bisa ada waktu buat sholat. Kalau udah mati udah nggak bisa sholat lagi. Ya, nih pentingnya itu sayangnya Allah itu melebihi segalanya. Ya. Tetapi yang jelas hakikat kasih sayang keduanya terus berbeda. Kita memiliki wujud, Allah juga memiliki wujud, pasti nggak sama. Tetapi wujud Allah sebagai sang khalik, wujudnya Allah itu sebagai pencipta. Tentu tidak dapat kita persamakan dengan wujud yang ada yang barang-barang kita ini. Ya. Nah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya tuh. Laisa kamitslihi syai'un. Dalam surah Asy-Syura ya ayat 11. Jadi nggak sama, Pak. Nih pentingnya kalau kita belajar tentang sifat-sifat wajib Allah. Mohon maaf. Nggak penting. Yang penting bagusan ibadah yang selama ini kita ini. Iya betul. Tapi akidah kita ini harus kita perkuatkan dulu. Tauhid banyak, Pak. Mohon maaf, tauhid akidah kita itu ya Allah. Gara-gara itu habis kita.
Maksudnya apa? Nggak ibadahnya nggak bener gitu kan, karena keyakinannya nggak kuat. Akhirnya mohon maaf pindah agama. Ya selama ini udah pernah saya sampaikan kan, yang hafiz Al-Quran aja masih pindah agama kok, berarti tauhid akidahnya nggak kuat. Dia nggak ngerti, nggak belajar sifat wajib Allah. Ya kan? Ada tuh dosen bahasa Arab, ya Allah coba pindah agama. Dia mengartikan Al-Quran ini astagfirullahaladzim, akidahnya. Seandainya kalau kita belajar tentang sifat wajib Allah, kita tahu wujud Allah, ya, kidam, bako, mukhalafatul, oh subhanallah, oh iya. Kita akhirnya apa? Merendahkan diri. Kita nggak ada. Ya. Nih mukhalafatul. Nah, mukhalafatul berarti berbeda dengan segala yang baru. Pasti. Dalam konteks sifat Allah ini mengandung makna yang sangat mendalam. Jelas dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Benar ini. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Ya, Allah satu. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, Allah itu tempat kita bergantung. Ya. Allah bergantung pada kita nggak? Coba kita sholat, Allah beruntung nggak? Kita nggak sholat, Allah rugi nggak? Enggak, sama sekali, nggak ada efeknya. Ya, nggak kayak kita, ya kan? Nggak kayak kita. Misalnya, mohon maaf, rumah kita didatengin orang, ada yang bawa sesuatu, gitu kan? Kita beruntung karena efeknya ada yang bawain. Tapi kalau misalnya nggak ada yang datang, kita nggak dapat apa-apa. Itu berarti efeknya ada. Tapi Allah sebagai Tuhan kita tidak seperti itu. Kita sholat, Allah juga tidak, mohon maaf, tidak semakin besar. Betul, Allah maha besar, tidak merubah. Dan apalagi kita kalau nggak sholat, Allah juga nggak bakal rugi. Allah juga nggak marah. Maksudnya nggak ngambek. Tapi Allah tetap sayang loh padahal. Tapi diberi apa? Diberi waktu buat bertaubat. Tapi na'udzubillah kalau misalnya nggak sholat-sholat juga sampai mati. Na'udzubillah. Kan ada pertanyaan. Di Arab saya pernah lihat ada orang bertanya, ini mohon maaf suami saya nggak pernah sholat. Tapi dia mati. Boleh nggak saya ini sholat banyak tapi untuk suami saya? Apa kata Syekh ini? Itu sholatnya dia, itu buat amalnya dia. Kalau dia nggak sholat, ya nggak bisa digantikan dengan orang lain. Enak banget kalau begitu mah. Dia nggak sholat, yang diganti dengan yang masih hidup. Biar agar dia tuh nggak berdosa, nggak bisa begitu. Kok begitu mah enak. Semakin banyak duit, udah nggak usah sholat. Nanti kalau saya mati nih, duit, tolong banyak-banyak sholat, biar saya nanti di kuburan aman. Nggak bisa orang inna awwalu ma yuhasabu bil abdu min amali fi yaumil qiyamah sholatuhu. Pertama kali yang akan ditanya nanti di akhirat itu apa? Sholatnya. Ya kan? Kamu sholat nggak? Nggak mungkin dia jawab dengan bohong. Oh saya sholat nggak? Bisa. Pasti saya nggak sholat. Langsung. Nggak bisa. Saya nggak sholat tapi dia udah diwakilin sama yang hidup kemarin. Nggak bisa begitu. Ya, tuh pentingnya sholat. Tetap nggak bisa diwakilkan. Itu banyak yang bertanya-bertanya. Dia menyumpah. Itulah penting. Sholat itu nggak bisa ditinggalkan. Nggak bisa diremehkan. Meskipun kita dalam keadaan apapun, kita wajib sholat. Kecuali kalau sudah gila, silakan kalau bapak-bapak mau gila, mau sholat. Nah kan, tuh. Kalau masih kecil, boleh. Nggak sholat, silakan bapak-bapak balik lagi kecil. Yang ketiga, lagi tidur. Nah, lagi tidur bisa nggak sholat? Nggak bisa. Dia nggak sadar. Tapi hati-hati Pak, banyak orang sekarang semakin banyak tidur. Betul? Iya, mentang-mentang tidur adalah ibadah. Ya kan? Ya, udah tidur aja. Oh, kalau tidur boleh, nggak sholat, tidur astagfirullah. Ada tuh Pak begitu. Bangun tidur cuma makan, cuma ini tidur lagi. Astagfirullah. Kenapa itu? Karena kebiasaan. Mohon maaf, kalau udah terbiasa tidur pagi Pak, saya yakin susah ninggalinnya. Betul nggak? Itu karena kebiasaan. Tidur pagi. Makanya kalau orang tidur pagi, nggak tidur pagi itu kayaknya nggak enak. Karena udah kebiasaan. Tuh khawatirnya jangan kita itu ngelihat tidur enak, enggak, ya hati-hati. Justru kita hidup
dengan bermanfaat. Kita kalau tidur ada manfaatnya enggak? Ya manfaatnya cuma istirahat, tapi memberi manfaat pada orang lain enggak? Tidur itu? Enggak. Nah, kita hidup itu caranya bagaimana memberi manfaat pada orang lain, enggak kita hidup sendirian. Enggak selalu berzikir di masjid aja. Kita tetap berzikir dengan berbuat menolong, membantu, ya saling berbicara, senyum, itu kan zikir. Ya, Pak ya? Bu ya, ini penting banget. Sholat juga yang penting. Nah, ini terkait dengan sifat wajib Allah. Tadi baru masih banyak ini. Ya, tadi wujud, kidam, bako, muhalifatul lil hawadis. Ya, tidak serupa. Laisa kamitsli syai'un. Nah, ini baru nazam 6 ini. Tadi 78 tadi sudah saya bacakan tapi belum kita bahas. Mukhalifun lil khalqi bil itlaq, ya. Nah, insya Allah minggu depan wa qaimun ghani wa wahidun wahyu yang memiliki qiyam binafsihi. Nah, ini panjang juga, Pak. Qiyam binafsihi itu berdiri sendiri, ya. Ghani, Allah Maha Kaya. Wahid, satu. Hayyun, Allah Maha Hidup. Ya. Qadirun muridun alimun bikulli syai'. Qadir, ya, Allah Maha apa? Bisa qadir. Murid, kehendak, alim, Allah Maha Ilmu, Maha Mengetahui. Kita lu jangan sampai, mohon maaf, dikit-dikit tahu ini tahu, nggak bisa. Pasti kita ada yang nggak tahu. Makanya nggak ada orang itu dia itu tahu semuanya, nggak ada. Siapapun dia pasti ada kekurangannya, ya kan? Ilmu kedokteran, dia malah tahu tentang ilmu handasah, ilmu ukur enggak. Ya, tapi hanya Allah yang mengetahui segalanya. Tadi kan, ya Allahumma faqihna fiddin, ya Allah tadi, ya berilah kami pemahaman tentang agama, ya Allah, itu pentingnya. Wa 'allimna at-ta'wil, ya Allah berikan kami pengetahuan yang membuat kita sulit itu kasih tahu tuh. Walaupun kita nggak banyak tahu, tapi kita belajar. Ya, pentingnya belajar agama. Nah, nazam ke-8, Sami'ul Basir wal Mutakallim. Ya, Sami mendengar, Allah Maha mendengar. Wa Basir, Allah Maha melihat. Wal Mutakallim. Nah, ya nanti kita akan bahas di pekan depan terkait dengan sifat wajib Allah. Hari ini kita baru membahas 4. Itu nazam ke-6. Nazam ke-7, nazam ke-8. Insya Allah kita akan lanjutkan pekan selanjutnya. Nah, ini Bapak-bapak kalau mau bertanya tidak apa-apa, silahkan. Ini terkait, ini penting Pak. Ya, tentang akidah kita nih, biar agar akidah ini kuat. Ini ada suaranya nggak Pak? Mohon maaf. Suara titit ada kan? Oh ada ya? Ya, oh jam 6 ya biasanya. Nah, ini pentingnya kita tauhid, akidah kita harus kuat Pak. Kita jangan, mohon maaf, jangan sampai kita berpikir, cukup saya udah tahu, udah tahu. Nggak begitu Pak, tapi kita harus bisa menjelaskan kepada anak-anak kita. Ya, ini pentingnya. Itu yang banyak orang ditanya, coba tunjukkan Allah itu ada. Mana? Kan ada tuh ateis bertanya kepada seorang muslim, tunjukkan kepada saya bahwa Tuhanmu itu ada mana? Coba, kalau kita ditanya begitu, gimana jawabannya? Kita udah yakin, benar Allah itu ada yang menciptakan. Tapi dengan rasionalnya itu gimana caranya? Ya kan? Tuh, seperti Qadhondi hebat. Dia banyak mengislamkan. Dia rasionalnya bagus. Ya kan? Rasionalnya. Kalau kita kasih dalil agak sulit. Karena zaman-zaman sekarang kan pakai logika. Ya kan? Banyak tuh. Apalagi Ustadz Felix Show. Pinter, cerdas. Karena logikanya jalan semua. Nah, ada seorang ateis bertanya kepada orang muslim. Tunjukkan kepada saya Tuhanmu itu ada. Apa kata seorang muslim itu? Baik, akan saya jawab besok. Kenapa dia menjawab besok, kok nggak sekarang? Apakah dia harus mikir? Bukan. Dengan cara jawab dia besok itu jawabannya. Nah, ketika dia besok akan menjawab, akan bertemu dengan ateis, ateis nunggu. Mana nih dia belum datang? Apakah dia memenuhi perjanjian? Apakah dia nggak bisa jawab? Nggak lama kemudian dia datang. Orang muslim itu, dia menjawab. Mohon maaf, saya terlambat karena turun hujan deras. Akhirnya jembatan putus, saya nggak bisa nyebrang. Tapi melihat pohon itu jatuh, akhirnya saya bisa menyeberang. Nah, ini
Maksudnya apa? Kata ateis, ini siapa yang ngatur ini? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menjatuhkan pohon? Siapa yang membuat saya itu kok bisa nyebrang dari sungai itu siapa? Ateis berpikir. Karena mereka ateis nggak punya Tuhan. Apakah dia berpikir, mungkin nggak hujan itu turun sendiri? Mungkin nggak pohon itu sendiri? Mungkin nggak? Dia berpikir ateis ini, pasti ada yang ngatur. Pasti ada yang menurunkan hujan, ada yang menjatuhkan pohon. Nah, di situ logika, Pak. Nah, sekarang dia bertanya lagi, tapi mana dia? Kalau Tuhan itu ada tuh mana? Aku nggak bisa dilihat. Logika. Wajar kalau orang bertanya begitu, karena pingin tahu. Ya, beda dengan Tuhan-Tuhan yang agama-agama yang lain, Tuhannya ada patung lah apa macam-macam. Tapi Islam kita nggak kelihatan. Tapi dia bertanya, dia pingin tahu Allah itu ada, itu mana. Kalau kita ngomong, ada, cuma kita nggak bisa ngelihat. Nggak bisa begitu. Tapi dengan cara apa coba? Dipukul pipinya, dia merasa sakit. Ditanya, sakit nggak pukulan saya? Sakit, di mana? Di sini. Apa kata Muslim itu? Saya nggak ngelihat. Pukulan saya yang kamu rasakan sakitnya, saya nggak ngelihat. Ya kan? Logika dipakai. Iya. Dia merasa sakit tapi nggak bisa ngelihat sakitnya itu. Sama, Allah mengatur segalanya di dunia ini, tapi kita nggak bisa ngelihat siapa. Maksudnya mana Allah yang ngatur tuh mana, kita nggak bisa ngelihat. Ya, sama halnya dengan rasa sakit kita ini. Ya, ini pentingnya kita. Oh, nah di situ banyak orang berpikir, banyak orang-orang masuk Islam itu dengan cara logika. Ya, tuh. Karena memang kalau tadi, mohon maaf, misal saja tadi saya sudah sampaikan, kalau kita ngelihat Allah ini udah astagfirullahaladzim. Jangankan Allah, Nabi Muhammad aja, ya kan? Pernah nggak kita ngelihat Nabi Muhammad, ya kan? Hebatnya. Coba yang jangan Nabi Muhammad, maksudnya artis-artis aja digambar coret-coret, ini. Gimana orang yang kita cintai? Pasti banyak ada yang nggak suka dicoret-coret, ya kan? Dibikin ini. Apalagi Allah Tuhan kita. Kalau ada wujudnya, kelihatan gambarnya, pasti orang yang nggak mengakui Tuhan dicoret-coret juga. Na'udzubillah, ya kan? Na'udzubillah. Nah ini ya terkait dengan wujud hidam bako muhalifatul hawadis. Nah, pekan depan, bulan depan insya Allah kita lanjutkan, mudah-mudahan ya bermanfaat ya, semoga apa yang kita dapatkan kita semakin kuat akidah kita, Pak ya. Ya Allah ada, kita bisa menjelaskan kepada orang-orang yang mungkin ada yang bertanya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Bismillah. Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Muhalafatul hawadis tidak sama kan? Wah. Yang Allah tidak sama dengan manusia. Ya. Oke, saya bertanya Pak. Ya. Tentang ibadah haji. Ya. Itu kan kalau orang mampu. Ya. Kalau ada orang udah meninggal, kenapa harus dibadalkan gitu? Ya, betul. Baik, terima kasih. Subhanallah ya. Ini kan ada, nggak semua ibadah itu, mohon maaf ya, bisa dibadalkan. Ya, tapi memang kalau untuk haji kan bagi yang mampu, Pak. Tapi kalau sholat ada nggak? Melakukan sholat, kewajiban sholat bagi yang mampu ada nggak? Nggak ada, Pak. Semuanya wajib sholat. Kita nggak mampu berdiri, masih diberi keringanan duduk. Nggak bisa duduk, masih diberi keringanan kita berbaring. Nggak bisa berbaring, kita masih diberi keringanan apa? Cuma isyarat. Coba, itu masih wajibnya sholat. Itu apa sih maksudnya, tujuannya? Tadi sudah saya sampaikan. Allah itu cinta sama kita, Pak. Kita tuh dipaksa ketemu sama Allah. Gitu. Seandainya kalau nggak begitu, coba. Gimana? Kalau Allah nggak wajib ini, kita ya astagfirullahaladzim, kita tuh bersyukur ya masih diberikan kesempatan. Nah, terkait badal, nah haji bagi yang mampu, subhanallah, itu jelas Pak. Itu kalau haji dia belum berangkat haji terus dia meninggal, itu kalau ada badal itu kalau bisa dari orang yang terdekat yang membadalkan. Kalau dia sudah haji ya,
syaratnya membadalkan itu yang sudah haji. Kalau belum pernah haji ya nggak bisa membadalkan. Tapi ingat, mohon maaf, badal haji itu mohon maaf harus pakai ya, yang membadalkan juga harus diberi sesuatu Pak pastinya ya. Kecuali kalau orang terdekat, misalnya saudaranya atau istrinya apa udah pernah haji, dia haji lagi badal ya wajar. Tapi zaman sekarang kan banyak orang-orang itu siap membadalkan haji yang belum berangkat. Dia udah meninggal. Setahu saya itu dulu zaman saya itu $1.000. Dulu itu 15 juta. Kalau dulu itu juta belum besar. Sekarang saya dengar sekitar $2.000. Ya. Ya. Haji. Ibadah. Padahal haji itu tidak wajib. Ya tidak wajib Pak. Nanti ya betul. Baik, saya belum selesai Pak. Nah, jadi mohon maaf, haji itu wajib bagi yang mampu. Nah, tadi saya sampaikan, membadalkan atau dia udah meninggal, tapi dia nggak mampu. Orang pingin badalin dia, tapi kan yang membadalkannya itu harus ada sesuatu yang diberikan. Ada nggak badal itu cuma-cuma? Nggak ada Pak, semua pakai uang, karena di sana pakai ongkos. Ya kan, pakai orang yang mungkin mukimin, misalnya mohon maaf, orang sana, dia udah haji bertahun-tahun, tapi dia haji situ membadalkan, dia wajar dapat uang, karena dia mengikuti. Dia harus harus ibadahnya, harus surut tawafnya, harus ikutin jumrahnya sama. Tapi nggak wajib dia badal kalau nggak mampu. Kalau dia punya sisa-sisa uang, misalnya ini ada berapa nih, 20 juta, 25 juta, udah tolong ya yang ini, itu yang badal-badal itu banyak Pak. Maksudnya apa ya, semacam dia itu bagian di travel itu biasanya ada. Kalau pingin misalnya nih mohon maaf, suami saya udah meninggal, dia belum haji, bisa nggak hajikan? Ya bisa, berapa? Ada. Nanti dapat piagamnya. Ada piagamnya resmi. Tapi seandainya kalau dia nggak mampu, mohon maaf, nggak mampu nih yang meninggal, terus dia nggak bisa badal, nggak apa-apa Pak. Nah, mulai dari sekarang, mohon maaf, jangan pernah kita berpikir, apalagi kita udah berumur masih lama, haji 25-30 tahun lama, nggak begitu, tapi kita niat dulu, niatkan. Dengan cara apa? Allah, udah cukup dengan hati. Apakah cukup dengan lisan? Enggak cukup. Harus dengan cara apa? Perbuatan. Dengan apa? Menabung Pak. Dengan cara menabung saya yakin kita nggak bisa royal. Ya mohon maaf, nggak bisa beli ini beli itu. Kita udah fokus ibadah. 25 juta kita daftar, udah dapat nomor. Ya kan? Kita nggak punya uang 25 juta. Udah per bulan 1 juta kita nabung. Itu udah niat. Itu kalau udah niat, Allah ngelihat kita, niat kita mau haji dengan kemampuan kita. Sekarang mohon maaf Pak, banyak yang berangkat haji dengan cara apa coba? Mohon maaf, manipulasi. Jangan sampai kita memaksakan diri begitu. Akhirnya mohon maaf, sampai sana nggak bisa masuk Mekah. Akhirnya dipulangin. Sayang kan? Udahlah, jangan memaksakan diri. Udah, kalau misalnya ada uang, umroh. Ya kan? Tapi kalau menurut saya sih, umroh dan daftar haji itu penting dua-duanya. Ya, khawatir apa kalau daftar haji kan lama. Saya sendiri Pak, saya daftar haji tahun 2017. Dapatnya 2032. Saya alhamdulillah sudah haji 6 kali, tapi istri saya belum, saya menemani. Tapi nggak taunya saya lihat di situ porsinya malah nambah 2034, 2035. Coba bayangin. Seharusnya kan maju. Saya lihat ada teman saya, dia malah maju, saya malah mundur. Nah, ini kan harus dicek. Gitu kan, kita nggak bisa diem aja, kita harus ngecek. Karena apa? Kita nggak sabar pingin haji, karena kita udah niat, gitu ya, udah niat, nggak bisa masih 2024 biarin, dan nggak bisa begitu. Kita tetap, kita antusias, semangat haji, kita kontrol lagi, bisa nggak turun lagi, kan banyak yang mengundurkan diri kan, nah turun, tapi kok saya masalah naik, nah kita bukan suudzon, tapi kita bertanya mungkin ada kesalahan. Ya, sama Bapak-Bapak kalau misalnya belum berangkat haji, tapi sudah berumur, tapi nggak apa-apa, niatin Pak. Jangan kita berpikir, mati aku meninggal umur 80-90, enggak, masih ada kok yang haji umurnya 100 tahun. Ya kan? Masih ada. Nah, itu pentingnya, udah niatin dari sekarang secukupnya, udah niatin nabung. Ada kok sekarang tabungan haji di bank-bank, tabungin situ, nggak harus 25 juta. Ya, saya nabung juga Pak. Saya nabung per bulan itu 250.000. Buat anak saya Pak, saya tabungin. Ya, saya tabungin. Ketika saya meninggal, ya mungkin insya Allah anak saya lanjutin. Tuh, saya di BSI situ nabungnya. Alhamdulillah. Jadi saya tetap semangat. Itu dipotong otomatis. Jadi ketika uang saya itu dipotong, saya itu berpikir nggak bisa beli yang macam-macam lagi.
Paham sini Pak ya? Nggak harus beli makanan ini. Karena udah apa? Udah teratur, udah dipotong-potong. Nah sama Bapak-Bapak begitu. Kita harus begitu Pak. Kalau nggak begitu mah nggak. Kalau uang kita masih ada di bank, terus nggak dipakai apa-apa, udah pasti diambil. Ngeliat barang dikit, orang cakep nih. Udah tinggal gesek kok sekarang kan. Ya kan? Tinggal kiris udah. Sekarang mah enak. Itu yang bikin cepet habis duitnya. Makanya gimana caranya? Ayo uang-uang kita tuh buat ibadah semua Pak. Wakafin, sedekahin, ya haji, ya pokoknya beli baju buat sholat penting Pak. Kenapa kita menghadap Allah kalau bisa baju yang terbaik, bukan baju yang terbaik buat kondangan ya, tapi buat Allah kita ketemu Allah itu harus yang terbaik juga. Ya Pak, bisa dipahami sini Pak. Jadi badal wajib itu tidak wajib, nggak wajib Pak ya. Ya tapi kalau bisa Pak, mohon maaf kalau kita meninggal belum haji, ada sesuatu yang ditinggalin buat kita haji Pak. Ya, maksudnya ada yang badalin Pak ya. Itu kalau bisa, ya barang-barang kita yang masih ada, kalau bisa ayo ditabung ini buat badal haji kalau saya meninggal. Gitu. Atau misalnya udah punya 25 juta nih di tabungan, tapi berangkatnya nanti 25 tahun lagi, meninggal. Lumayan, 25 juta lagi buat apa? Badal. Ya kan? Udah niat, subhanallah dibadalin. Ya itu ya, terkait dengan sifat wajib Allah dan terkait dengan ibadah tadi, subhanallah. Pokoknya kita harus banyak-banyak belajar. Insya Allah kita senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Baik, cukup? Ya, Ibu tanya lagi, silakan nak. Yang ini kurang jelas nih. Ya, mohon maaf saya kurang dengar kalau pakai masker. Ada yang dengar nggak? Ya apa nak? Yang mas nak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Interpret. Oh kejadian. Oh ya ini maaf ya. Terkait dengan kejadian akhir ya. Akhir ya. Oh ya. Ya Allah itu kan tidak ada akhirnya. Ya, tapi ini pasti kita akan dipanggil nanti di hari yaumul akhir. Ya, nanti di akhir itu semua mati semua. Malaikat juga mati. Walaupun malaikat Israfil meniupkan trompet, mati, nggak ada yang hidup. Hanya Allah itu membuktikan bahwasanya Allah lah yang paling terakhir, yang nggak bakal mati. Dan Allah itu yang akan kumpulkan semuanya, ya makhluk-makhluk. Ya itu berarti Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Maksudnya apa di sini? Wal awal, maksudnya itu tidak ada permulaan. Yang maaf ya, tidak ada permulaan dan tidak ada akhiran. Dia bakok abadi, nggak sama dengan kita. Kita habis barang-barang kita yang kita miliki nggak ada apa-apanya. Udah, pokoknya kita habis nggak ada apa-apanya. Ya, pinter nak. Belajar terus. Mudah-mudahan kamu nanti bisa jadi imam, amin ya. Bisa jadi penceramah, insya Allah tetap kita didik, kalau bisa lebih banyak lagi. Mumpung liburan Pak, kita buat pesantren kilat anak-anak. Karena liburan ini, liburan sekolah, aduh, mohon maaf ya, banyak kegiatan-kegiatan yang kurang, mohon maaf, apalagi sekarang ada teknologi canggih, aduh, ya dibuat ini, kegiatan pesantren kilat. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa ya. Baik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma auzi'na an nashkura ni'maka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la tahtimna minha illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan katsiran lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.